وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء القراء والسادة الصوفية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur bersama kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kudrat iradatnya tercurahkan segala karunia nikmat pada setiap diri kita, di setiap waktunya, di setiap harinya, yang selalu menyertai setiap diri, baik kala tersadari maupun ada kalanya tiada tersadari. Namun intinya rahmat, nikmat, kasih sayang Allah berlaku pada setiap diri, ternyatakan di setiap waktunya. Salawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait, keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat dan pada sekalian umat Rasulullah di sepanjang zaman sampai hari kemudian. Malam hari ini kita bersama menyimak dari segala atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan. Lalu kemudian setelahnya kita akan bahas dari apa-apa yang dipertanyakan oleh kita-kita yang mempertanyakan.
yakni mengenai pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah. Untuk itu saya beri kesempatan dulu pada masing-masing kita yang mungkin ada hal-hal yang belum sepenuhnya terpahami untuk dipertanyakan sehingga nantinya akan kita ulas dan diperjelas maksud dari yang dipertanyakan. Untuk itu dipersilakan bagi setiap diri kita yang ada unek-uneknya di dalam dirinya atau pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, dipersilakan. Baik yang hadir secara zahir di tempat ini, di majelis kita ini, maupun juga diperkenankan bagi yang mengikuti live, mungkin ada yang dipertanyakan, maka silakan berhubungan dengan admin live-nya untuk nantinya disambungkan apa yang dipertanyakan. Silakan, mungkin yang di sini dulu ada yang mau dipertanyakan atau minta diperjelas dari apa yang belum benar-benar terpahami. Silakan. Ayo silakan, dikasih waktu sekitar 3 atau 4 pertanyaan. Ada bagi kita yang mau dipertanyakan, silakan. Bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya diperbolehkan, silakan. Ayo silakan. Satu pertanyaan juga boleh. Yang live ada enggak? Coba tahu yang live ada yang mau bertanya.
Ada? Ya, silakan. Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah berkata dalam kalamnya, A'udzubillah minan nar wa min syarri kuffa wa min ghadabil jabbal a'izzatul lillahi walil rasuli walil mu'minin. Artinya, berlindunglah kepadaku dari nerakaku dan dari kemurkaanku atas kejahatan kaum yang mengakui Tuhan yang bersaing denganku. Hanya aku yang maha perkasa, kemuliaan hanya milikku dan untuk Rasulku dan untuk orang-orang yang beriman yang berserah diri kepadaku. Iya. Pertanyaannya guru, bagaimana pemahaman ilmunya? Terus yang kedua, bagaimana pemakaiannya? Terus yang ketiga, apabila ini diamalkan sehari berapa kali dan sekalian diijazahkan guru? Terima kasih. Iya. Boleh yang lain? Jika ada yang ditanyakan lagi, dipersilakan. Ada yang live? Ada? Ada. Yang hadir di sini mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita kupas dan perjelas dari apa yang dipertanyakan oleh Subhan. Di dalam surah At-Taubah ayat pertama dimulai dari kalimat A'udzubillahi minan nar. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin.
Pertama, disampaikan oleh sebagian besar para alim ulama bahwa tidak diperkenankan pada surah At-Taubah didahului membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di surah-surah yang lain kan ada bismillahnya, ya kan? 114 surah. Hanya surah At-Taubah, hanya surah At-Taubah yang tidak dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Pertama, karena surah At-Taubah itu sebagian besar dari makna-makna dan penjelasan-penjelasan surah At-Taubah itu banyak mengungkap tentang peperangan-peperangan. Artinya tentang kekerasan-kekerasan. Sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat kasih sayang Allah. Artinya terjadi kontrak apabila diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, karena ayat pertama dari surah At-Taubah dimulai dengan kalimat A'udzubillahi minan nar. Biasanya kan A'udzubillahi minan nar itu pertama dulu dibaca. Kalau A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Baru Bismillah, ya kan? Nah, begitupun dalam surah At-Taubah. Kalimat pertama pada ayat pertama itu dimulai dari A'udzubillahi minan nar. Ada kalimat a'udzunya, artinya kalimat perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Hanya saja ini untuk diketahui, ya, untuk diketahui. Cetakan Al-Quran di zaman puluhan tahun yang lalu, sekitar 20-an tahun yang lalu lah. Bukan cetakan yang sekarang-sekarang, cetakan yang lama-lama, 20 tahun bahkan 30 tahun yang lalu ke belakang. Kalimat A'udzubillahi minan nar dan seterusnya itu ada tertulis di dalam Quran. Ada tertulis di dalam Quran di surah At-Taubah, dan kalimat itu tertulis di sisi sebelah kirinya.
tertulis di sisi sebelah kiri, miring tulisannya. Jadi kada di dalam kolom, gitu kan? Quran kan ada kolomnya tuh, ada kolomnya. Nah di dalam kolom tuh kan ayat-ayat tuh, ayat-ayat yang berbaris-baris tuh. Sedangkan a'udzubillahi minan nar justru ia tertulis di samping, di luar kolom, dan tulisannya miring, biasanya begitu. Ini cetakan yang lama demikian. Nang kertasnya masih berwarna kuning biasanya, ya kan? Kalau nang tuha-tuha tahu sudah. Ada cetakan yang zaman-zaman sekarang sampai sekarang ini, tulisan a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin. Itu tidak dimuat lagi, tidak disertakan lagi di dalam cetakan-cetakan Quran yang ada sekarang. Langsung dia baron ra'ufa dan seterusnya. Jadi kada dimulai dari a'udzubillahi minan nar. Apabila katakanlah si fulan dia membaca Quran dari halaman pertama surah Al-Fatihah, lalu kemudian Al-Baqarah, Alif Lam Mim dan seterusnya, juz 1, juz 2, juz 3, terus dia baca sampai juz 30 habis. Istilahnya khatam, ya, istilahnya khatam sudah. Dibacanya dari awal sampai 30 juz satu kali, dia membaca sampai 30 juz, berarti khatam satu kali. Namun apabila kalimat a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar dan seterusnya tadi yang terdapat pada surah At-Taubah di ayat pertama itu tidak terbaca karena tidak ada lagi tulisannya di cetakan yang sekarang-sekarang. Berarti tertinggal satu ayat, ya kan? Iya kan? Coba direnungkan. Tertinggal satu ayat. Maka apabila katakanlah dia menghatamkan Quran sekali dari juz pertama sampai juz 30, tapi ayat tersebut tidak dia baca, maka berarti belum hatam dia membaca Quran. Sepuluh kali katakanlah hatam, tapi 10 kali juga kada terbaca ayat itu tadi, berarti kada hatam masih. Ini kada tahu juga apakah nang meneliti cetakan Qurannya kah kada memperhatikan kalau tertinggal satu ayat itu. Kan biasanya pencetakan Al-Quran itu harus melalui badan pemeriksaan. Paling kada tugasnya MUI, ya kan? Paling kada tugasnya MUI untuk meneliti
Tapi yang uniknya banyak percetakan Al-Quran dari berbagai macam percetakan, hampir rata-rata cetakan Al-Quran yang dicetak, yang dijual di toko-toko buku Islam sampai di Gramedia, kada temuan, kada tertulis auzubillahi minan narnya lagi. Bisa kada terperhatikan oleh si peneliti kalau ayat itu tertinggal, kada termuat dicetakannya, atau bisa jadi yang meneliti juga kada tahu kalau itu bagian daripada ayat pada surah At-Taubah. Kalau dahulu bahari kita-kitanya nah biasanya nang tua-tua Pak Haji Sudirin juga kalau nah belajar mengaji lawan guru ngaji, begitu masuk di surah At-Taubah itu disuruh baca lawan guru ngaji, itu nah baca dulu yang di pinggirnya, hanya sambung di baron raufanya tadi. Lalu kita baca A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbaril izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Baru sambung di baron raufah dan seterusnya tadi. Kenapa? Karena itu bagian daripada ayat pertama surah At-Taubah. Ini mungkin banyak juga kita yang kada tahu. Bukan kita di sini aja, di luaran sana juga banyak yang kada tahu. Kalau itu adalah bagian daripada ayat yang pertama yang harus dibaca. Makanya kenapa kada berbismillah, karena ayatnya itu dimulai dengan a'udzubillahi minan nar. Kan tepaling jadinya. Masa baca bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minan nar terbalik, ya kan? Terbalik. Bisa karena si peneliti percetakan kada memperhatikan ayat itu tertinggal, atau bisa jadi ulamanya juga memang kada tahu kalau itu bagian daripada ayat Quran. Menurut riwayat orang-orang Tuha Bahari, ini menurut riwayat orang-orang Tuha Bahari mengisahkan mengapa ayat tersebut tertulisnya di luar kolom, di sisi luar. Kenapa kadang masuk di dalam kolom? Jadi menurut kisah riwayat yang dikisahkan turun temurun
dari orang-orang tua Bahari, dari orang-orang tua Bahari mengisahkan ketika di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar aja panjang, nanti kita berkisah, soalnya pertanyaannya cuma satu, ya kan? Kalau dijawab singkat habis. Ada ayat sebentar. Berapa pertanyaan? Ada 2. Ayat. Jadi di zaman penulisan Al-Quran, karena pada waktu itu kan ayat-ayat Quran itu apa aja kita tercecer-cecer, ada yang di lembaran-lembaran kertas, ada yang tertulis di kulit-kulit binatang dan lain sebagainya. Belum berbuku lagi, belum, masih terpisah-pisah. Lalu kemudian timbullah kesepakatan untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran dan disalin kembali oleh penghafal Quran. Jadi para penghafal Quran itu dikumpulkan untuk menyalin kembali ayat-ayat Quran, surah-surah Quran dari juz pertama sampai juz 30, lalu dibukukan, dijadikan satu. Karena mengingat juga para penghafal Quran banyak yang mati syahid di medan peperangan. Dikhawatirkan apabila kada dibukukan, habis para penghafal Quran pada mati syahid di medan perang, maka Quran ayat-ayatnya, surah-surahnya yang belum terbukukan bisa jadi kada lagi sampai sekarang, atau generasi-generasi bisa jadi kada. Begitulah riwayatnya. Lalu ditulis ulang, disalin ulang di zaman para sahabat. Rangkum, singkat cerita, rangkum, tuntas, selesai, sudah terbukukan. Lalu kemudian diperiksa ulang. Kalau pang ada nang tersalah-salah tulis, kalau pang ada nang tersalah-salah harokat, kalau pang ada nang kada tertulis, ada yang kada tertulis, ternyata benar. Begitu diperiksa, ternyata tertinggal satu ayat itu. Ternyata tertinggal satu ayat itu. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghalabil jabbaril izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin. Tertinggal kada ketulis. Menurut orang-orang Tuha Bahari, tetuha Bahari, syaitan melalui instruksi si iblis memberikan perintah untuk membuat si penulis itu lupa dengan ayat tersebut. Jadi dilupakan. Atas perintah si iblis menyuruh syaitan untuk membuat si penulis Quran tadi
padahal penghafal Quran. Padahal penghafal Quran rasa kadang mungkin bisa hilang ya lah, ngarannya juga hafal Quran. Dibuat si penulis tadi menjadi lupa akan satu ayat itu. Mengapa demikian? Karena ayat tersebut adalah ayat yang dapat menjatuhkan dan dapat melumpuhkan, bahkan juga menghancurkan. Jangankan syaitan, bahkan iblis pun dapat hancur dengan ayat itu. Artinya mereka-mereka itu takutan apabila umat muslim meyakini ayat itu lalu menjadi bagian dari dirinya. Kadakawa menggoda jin iblis tadi, syaitan tadi, kadakawa laginya mati kutu ya kita. Kadakawa mereka itu mengganggu dan menggoda orang yang yakin serta mengamalkan ayat tersebut. Itu yang ditakuti oleh iblis dan syaitan tadi, sehingga si penulis Al-Quran tadi itu dilupakan, dibuat lupa dengan ayat itu tadi. Pahamkah maksud ceritanya itu lah? Paham lah? Lalu dengan kuasa Allah, begitu diperiksa ternyata tertinggal satu ayat itu tadi. Dengan kuasa Allah datanglah berbondong-bondong semut hitam, berkerumun, berbondong-bondong, berbaris datang, kemudian dia bersusun di pinggir Quran tadi, di sisi luar kolom tadi. Lalu kemudian dengan kuasa Allah, semut yang hitam tadi, semut hitam yang banyak berbaris tadi, dengan kuasa Allah menjadi ayat. Memang rasa kada mungkin, tapi Allah kuasa. Ya Allah, dengan kuasa Allah, Allah kirim semut-semut yang hitam tadi berbaris di pinggir di luar kolom tadi, lalu kemudian menjadi ayat tersebut. Itu kisah para tetuha-tetuha demikian. Nah, sejak itulah maka cetakan berikutnya, cetakan berikut dan berikutnya lagi, cetakan berikut dan berikut dan berikutnya lagi, akhirnya mengikuti salinan sebelumnya, sehingga ditulislah ayat itu di pinggir kertas di luar kolom. Tapi ketika 20 tahun yang lalu ke sini, kurang lebihnya, nang sudah kertasnya warna putih, bahkan bervariasi pulang. Apalagi nang wayah ini perkata-perkata ada nang lain-lain warnanya, ya kan? Itu banyak dijual di Gramedia kan? Perkata ada nang hijau, ada nang merah, ada nang kuning, macam-macam. Bagus Pak, berwarna-warni. Kertasnya pun kertas mahalan, tapi tertinggal ayat itu tadi nak, kada tertulis.
Maka kasihan anak-anak kita ketika bisa mengaji sudah, lalu membaca Quran, padahal minimal sekali itu seminim-minimnya hatamkan Quran itu minimal seumur hidup 1 kali hatam, ya enggak? Itu seminim-minimnya sudah, paling kada dalam seumur hidup 1 kali hatam. Lebih dari 1 kali lebih bagus lagi. Ini sudah 1 kali dalam seumur hidup, tertinggal pulang ayat itu, maka belum dikatakan dia menghatamkan Quran. Ini ada kasus yang menghatam Qurannya banyak aja kalau lah, yang membaca Quran dari awal juz pertama sampai juz 30 ada aja kita. Kalau mungkin masih remaja kah, mungkin masih umur muda kah, dan lain sebagainya. Jangan sampai tertinggal. Auzubillahi minan nar. Bila tertinggal belum hatam lagi. Mungkin dari kita-kita ini ada yang baru mendengar juga malam ini, ya kan? Nah. Maka mulai malam ini alhamdulillah tahu sudah kita, maka itu bagian daripada ayat pertama surah At-Taubah. Maka ketika engkau membaca Quran dari juz pertama, juz 2 dan seterusnya sampai kepada surah At-Taubah, maka jangan sampai itu kada dibaca. Bila kada dibaca, sudah kada hatam. Selain itu pula, bila kada dibaca, maka dirimu menjadi sasaran empuk bagi iblis, syaitan, dan sekutu-sekutunya. Itu tujuan mereka tadi. Bila manusia itu kadang membaca auzubillahi minan nar dan seterusnya tadi, maka berarti peluang besar bagi mereka, iblis dan syaitan, untuk menggodanya, untuk menipu dayanya, untuk menggiring manusia-manusia tadi yang tidak mengetahui ayat itu, digiring untuk menjauh dari Tuhannya. Sehingga kesimpulannya, orang-orang Tuha Bahari mengistilahkan ayat tersebut dengan sebutan ayat semut. Bukan surat semut lain. Kalau surat semut ada sendiri. Ini mereka menyebutnya dengan sebutan ayat semut, dengan dasar riwayat cerita tadi itu, semut berbaris tadi. Nah, intinya ialah bahwa ayat tersebut, a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbaril izzatu lillah
wali rasulihi walil mu'minin adalah ayat perlindungan, ayat perlindungan, berlindung kepada, kalau kita masukkan kepada pembelajaran kita, ya, ini ke pembelajaran kita tentang hakikat dan ma'rifat. Ayat tersebut adalah ayat pemisraan diri, pemfanaan diri, peleburan diri masuk ke dalam hakikat Allah. Itu tujuan ayat itu. Kalau ditilik daripada pengetahuan hakikat dan ma'rifat. Ayat pemfanaan diri, ayat peleburan diri, berlindung masuk ke dalam hakikat Allah. Masuk berlindung ke dalam hakikat Allah, sehingga kesimpulannya dirinya diliputi oleh Allah. Begitu maksudnya, dirinya diliputi oleh Allah. A'udzu itu kan kalau diterjemahkan aku berlindung, ya Allah. Aku berlindung. Maksud berlindung itu berarti masuk ke dalam perlindungan. Masuk ke dalam perlindungan. Ia bahasa hakikatnya masuk ke dalam Allah. Masuk ke dalam hakikat Allah. Maka itulah yang dikatakan mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga ia nyatakan dalam keyakinan bahwa Allah adalah segala-galanya yang meliputi dirinya. Itu maksudnya berlindung tadi. Dan itulah makna daripada Zohiru Rabbi wal batinu abdi. Zohiru Rabbi, nyata Tuhanku. Ini dalam pembelajaran kita, nyata Tuhanku. Meliputi dia, berarti nang diliputi di dalam kelola, ya kah? Yang diliputi itu nang di dalam, nang meliputi di luar, ya kah? Nah, inilah yang meliputi di luar, yang diliputi ya kitanya, berarti kitanya di dalam dia. Bila teryakini akan hal itu, berarti berlindung. Itu sudah ngarannya. Kemana engkau berjalan, di mana engkau berada,
maka dirimu tidak terpisah, selalu berada di dalam liputannya. Berarti dirimu di dalam. Makanya dikatakan batin. Batin itu ya yang tersembunyi. Tersembunyi artinya di dalam. Kayak itu. Yang di luar disebut Nur Muhammad yang qadim. Yang di luar Nur Muhammad yang qadim. Nang dibungkus, nang diliputi Nur Muhammad yang muhadats. Maka itulah makna daripada a'udzu billah, berlindung di dalam Allah. Minan nar, mau diterjemahkan atau mau diartikan atau mau ditafsirkan, minan nar itu sebagai api neraka, ya boleh, betul juga, kada salah. Itu bila diterjemahkan, ditafsirkan demikian, bujur juga kada salah. Namun pengertian hakikatnya, karena kita belajar hakikat, ya kan? Pengertian hakikatnya, minan nar artinya prasangka nang kada baik, prasangka buruk ya kita, itu minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari sangka-sangka buruk. Aku berlindung kepada Allah dari prasangka-prasangka nang kada-kada. Aku berlindung kepada Allah dari menyangka yang tidak. Itu hakikat minan nar. Artinya, bila engkau selalu mengutamakan atau selalu mengedepankan, ya, bila engkau selalu mengutamakan, selalu mengedepankan prasangka-prasangka buruk, prasangka nang kada-kada, prasangka nang tidak-tidak, maka berarti engkau sengaja memasukkan dirimu sendiri ke dalam api neraka. Begitu maksudnya. Kenapa demikian? Karena di ayat lain Allah berkalam. Di ayat lain Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Di ayat lain Allah berfirman, Tuhan kami mencipta segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Itu artinya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami
mencipta tiap-tiap segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Artinya Allah mencipta apapun dalam pengetahuan Allah kada ada yang salah, ya kan? Dalam pengetahuan Allah, ya. Jangan diukur dengan pengetahuan kita. Jangan diukur dengan pengetahuan kita. Ini menurut pengetahuannya Allah sendiri. Allah mencipta tiap-tiap segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Menurut pengetahuan Allah sendiri. Artinya, jika Allah mencipta sesuatu sia-sia, berarti Allah kadang mengetahui. Kayak itu maksudnya. Berarti Allah tidak mengetahui yang diciptakannya itu baikkah burukkah. Kayak itu maksudnya. Allah Maha mengetahui, bahkan pengetahuannya lebih dulu sebelum Ia mencipta. Pengetahuan Allah lebih dulu sebelum Ia mencipta. Allah lebih dulu mengetahui bahwa apa yang akan Ia ciptakan itu baik semua, kada dengan sia-sia. Garis bawahi menurut pengetahuan Allah, ya kan? Nah, lalu apa hikmahnya bagi kita? Maka pandanglah segala sesuatu, maka lihatlah apapun yang ada di dalam pandangan Allah, jangan dalam pandangan kita. Kayak itu maksudnya. Kalau kita memandang sesuatu menuruti pandangan kita, buruk berataan, itu manusia kan? Manusia itu cenderung memandang apa yang dipandang, bah itu kada baik gitu, bah itu buruk gitu. Itu manusia. Maka pandanglah segala sesuatu dengan kacamata Tuhan sendiri. Bila menurut Allah kada dengan sia-sia, maka kembalikan kepada Allah. Artinya biar Allah yang menilainya, kayak itu maksudnya. Jangan terpengaruh oleh pemikiran seorang. Begitu maksudnya. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Karena Allah mencipta tiap-tiap segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia, maka kembalikan segala pandangan. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, yang selalu mencipta apapun, semua baik menurut Engkau. Semua baik menurut Engkau. Semua baik menurut Allah. Maha suci Engkau ya Allah, yang mencipta segala sesuatu. Menurut Engkau baik berataan ciptaan Engkau itu. Faqina azabannar. Artinya, maka peliharalah diriku dari siksa api neraka. Itu kan terjemahannya, ya kan? Nah, bila diterjemahkan dalam bahasa hakikat, maka peliharalah diriku dari buruk sangka. Itu maksudnya. Nah, jadi a'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari prasangka nang kada-kada. Aku berlindung kepada Allah dari prasangka nang tidak-tidak. Aku berlindung kepada Allah
dari persangkaan yang kada baik, persangkaan yang buruk. Itu maksudnya. Bila engkau berlindung kepada Allah dari sangka-sangka buruk, maka engkau tidak akan terpengaruh dari kesyirikan orang-orang kafir. Begitu maksudnya. Wa min syarril kufar. Artinya kada terpengaruh dengan kesyirikan orang-orang kafir yang suka mempengaruhi diri kita untuk menjauh dari Allah. Misalkan ada nang bepadah, apa ikam belajar itu? Apa ikam itu belajar hakikat? Apa engkau itu belajar tasawuf? Kaina sasat ikam tahulah. Kaina ikam belajar hakikat itu gila ikam. Kaina sasat ikam belajar hakikat itu, belajar tasawuf itu. Tahulah sebujurannya, kata-kata itu adalah bermula dari bisikan syaitan yang diterjemahkan oleh si fulan untuk menakut-nakuti diri kita supaya kada mendekat kepada Allah melalui pelajaran hakikat. Itu maksudnya. Jadi ditakut-takuti lawan si syaitan tadi ini lah, melalui si fulan, entah siapa. Kada usah jangan belajar nangka itu, kena ikam sesat. Kada usah ikam belajar kayak itu, belum waktunya. Kada usah ikam belajar kayak itu, kena gila. Syaitan sengaja mengatakan seperti itu karena dia tidak mau seseorang itu mendekat kepada Allah. Begitu maksudnya. Karena orang yang belajar hakikat itu berarti belajar untuk mengungkap kebenaran Allah, ya kan? Belajar hakikat Allah itu atau belajar hakikat Allah itu adalah belajar untuk mengenal kebenaran Allah. Setelah dia kenal akan kebenaran Allah, maka dia akan bersemangat untuk mendekat kepada Allah, ya kan? Makanya syaitan kada mau. Itu maksudnya. Wa min syarril kufar, dari kesyirikan, dari pengaruh orang-orang kafir. Jadi orang yang belajar hakikat itu biasa. Orang memadahkan nanti gila ikam, itu biasa. Jangan takutan. Kayak itu maksudnya. Sengaja syaitan mengatakan demikian supaya kita nena kada mendekat kepada Allah. Itu maksudnya. Wa min ghadabil jabbaril izzatu lillah, dan dari kemarahan Tuhan. Berlindung kepada Allah dari kemarahan Tuhan. Maksudnya kayak apa? Jika engkau kada masuk ke dalam Allah, justru engkau mendapatkan murka dari Allah. Nah, itu maksudnya. Bila engkau kada berlindung di dalam Allah, jika engkau kada berserah diri kepada Allah, jika engkau kada mempanahkan dirimu di dalam Allah, maka engkau akan mendapatkan murkanya Allah. Kenapa mendapatkan murka? Karena engkau menyaingi Allah, merasa diri ada. Ya kan? Orang yang
kada berserah diri kepada Allah, berarti orang yang kada mempanakan dirinya kepada Allah. Bila mereka kada berserah diri kepada Allah, bila mereka kada mempanakan diri kepada Allah, berarti mereka itu merasa diri ada. Bila mereka merasa diri ada, berarti tanpa sadar dia menyaingi adanya Allah. Itu maksudnya. Maka siapa yang menyaingi Allah dengan adanya dirinya, maka dia mendapatkan murkanya Allah. Begitu maksudnya. Itu kalau mau dijelaskan, ini masih panjang nih. Baru apa? Wong min godobil jabar, belum sampai wal mukminin, ya kan? Belum lagi kalau disambung dengan yang lain. A'udzubillahi minan nar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal insi wal jinni wasyaitani wal ghaibi. Itu kalau mau dilengkapi. Berlindung kepada Allah dari pengaruh-pengaruh manusia, berlindung kepada Allah dari pengaruhnya jin, dari pengaruhnya syaitan, dari pengaruhnya yang gaib-gaib. Itu. Jadi kesimpulannya, ayat a'udzubillahi minan nar dan seterusnya tadi, ayat pertama pada surah At-Taubah itu kalau di dalam film Saur Sepuh, siapa jagonya kan? Saur Sepuh itu siapa jagonya? Brahma Kumbara, ya kan? Maka a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar dan seterusnya tadi, itu ilmu lampah lumpuhnya kan? Ilmu pamungkas, ilmu pamungkasnya Brahma Kumbara. Syarat jiwa di bawahnya, syarat jiwa itu di bawahnya lampah lumpuh. Maka itulah sedikit kesimpulan dari makna-makna dari ayat tersebut yang dipertanyakan subhan tadi. Lalu kemudian, baikkah ayat itu diamalkan? Kalau tadi sudah didengarkan makna-maknanya berarti bagus. Kalau lah, iya kan? Saya aja mengamalkan itu masih umur 18 tahun mengamalkan itu. Masih umur 18 sudah mengamalkan a'udzubillahi minan nar. Setiap hari 41 kali dibaca. Bila mampu 41 kali setiap hari. Standarnya 21 kali sekurang-sekurangnya. Bila dibacanya, kapan dibacanya? Sebelum guring malam. Baca sekurang-kurangnya 21 kali. Nang terbagus lagi ya 41 kali. Umur 18 tahunlah sudah diamalkan kita. Kalian umur berapa? Hanya hendak mengamalkan, ya Allah, kada apa-apa juga, kada ada istilah terlambat, ya Allah.
Kecuali kalau sudah mati kada kawal lagi mengamalkan, nah itu baru terlambat. Agar engkau terhindar dari pengaruh-pengaruh fitnah-fitnah dunia akhirat, termasuk dari pengaruh-pengaruh orang-orang kafir, termasuk juga daripada pengaruh-pengaruh jin, syaitan, dan yang gaib-gaib. Maka mengamalkan ayat tersebut sangat baik sekali. Lah, ini sekalian diijazahkan berarti ini, ya kan? Sekalian diijazahkan, silakan diamalkan seminim-minimnya 21 kali. Ditambahi biar lengkap tadi lebih bagus lagi. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbaril izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal insi wal jinni wasyaitani wal ghaibi. Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Satu kali. Ulang sampai 21 kali atau 41 kali. Silakan, sudah diijazahkan. Nung kada mencatat, nanti minta lawan saudara-saudaranya rekamannya boleh. Cukup kalau lah, subhanallah. Nah, ayo yang online tadi ya Pak, dibacakan satu dulu, dua aja kalau tadi lah, jangan bertambah lagi, sudah jam 10. Satu dulu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya bagaimana guru agar dalam kehidupan sehari ini diri senantiasa bisa mengikuti apa maunya Allah. Itu aja. Itu aja. Terus yang satunya Nanti dulu, itu dulu. Bagaimana dalam setiap harinya ya, dapat mengikuti maunya Allah, ya kan? Ini sebenarnya penjelasan beberapa bulan yang lalu dalam pembelajaran malam Sabtu tentang apa sih maunya Allah pada dirimu. Ya Allah, kalau mungkin ada yang ingat, kurang lebihnya demikian. Apa maunya Allah kepadamu? Maunya Allah pada dirimu itu hanya satu aja. Adapun yang lain-lain itu nanti mengikuti dengan sendirinya. Yang paling utama maunya Allah adalah janganlah engkau terpandang yang lain selain Allah. Itu aja maunya Allah. Janganlah engkau terpandang yang lain selain Allah. Bila dalam setiap harinya engkau menjaga dirimu agar selalu dominan, lebih banyak, lebih sering memandang Allah daripada yang lain,
Allah itu kadang minta 24 jam pang kadang minta 24 jam. Artinya dalam setiap harinya lebih banyak, lebih dominan, lebih cenderung terpandang Allah daripada yang lain. Berarti engkau sudah termasuk orang yang mengikuti maunya Allah. Dari 24 jam tuh nak, dalam 24 jam sehari semalam, kebanyak engkau memandang Allah. Sering kali engkau, sering betul engkau dalam sehari itu untuk memandang Allah daripada yang lain. Berarti engkau sudah termasuk mengikuti maunya Allah. Nah, bila engkau terbiasa setiap harinya lebih banyak dan lebih sering dan lebih cenderung memandang Allah dari sesuatu yang lain, maka hatimu akan dihidupkan Allah, hatimu akan dibeningkan Allah, hatimu akan disucikan Allah. Dan bila hatimu telah dihidupkan Allah, bila hatimu telah dibeningkan Allah, bila hatimu telah disucikan Allah, maka hatimu akan senantiasa lebih sering ingat kepadanya dalam setiap harinya. Karena seringnya ingat kepada Allah, karena seringnya ingat kepada Allah dalam setiap harinya, maka hatimu akan bercirikan qalbun salim, hati yang selamat. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat yaitu hati yang setiap harinya lebih cenderung lapang, lebih cenderung tenang, lebih cenderung damai dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, bila dalam setiap harinya hatimu sudah cenderung lapang, hatimu sudah cenderung tenang dalam setiap harinya, hatimu sudah cenderung damai, berarti engkau sudah, hatimu sudah bercirikan qalbun salim. Berarti engkau termasuk orang yang banyak mengingat Allah. Berarti engkau termasuk orang yang lebih banyak memandang Allah daripada memandang sesuatu selain Allah. Berarti engkau sudah mengikuti maunya Allah. Dan siapa yang sudah selalu mengikuti maunya Allah, maka Allah pun akan mengikuti maunya dia. Nah itu anunya nih.
berkahnya. Bila engkau sudah terbiasa mengikuti maunya Allah, maka Allah pun akan mengikuti maumu. Misalkan di tengah hari, rasanya gerah betul ini hawanya nih, terik, nyaman ini rasanya, nyamunnya minum pakai es batu. Tahu-tahu ada lawas datang orang menjulung es batu. Kayak itu dah. Itu satu contoh aja. Dan lain-lain. Paham kalau lah? Nah, itu maksudnya Allah mengikuti maumu. Padahal belum keluar di lisan. Nyaman ini minum banyu es pakai es batu. Tahu-tahu ada lawas ada membawa es batu. Bukan sakti bang, kada. Bukannya sakti itu kada. Tapi karena memang Allah mengikuti maumu. Bila engkau sudah selalu sering dan senang mengikuti maunya Allah, maka Allah pun akan mengikuti maumu. Apa maunya Allah? Hanya satu. Apa tadi? Lebih banyak, lebih cenderung, lebih sering memandang Allah daripada memandang sesuatu yang lain. Ya kan? Itu maunya Allah. Nah, prioritaskan memandang Allah. Kalau didefinisikan, bagaimana sih memandang Allah itu? Misra dan mesrakan Nur Muhammad yang qadim kepada Nur Muhammad yang muhaddas. Itu kalau mau didefinisikan. Misra, mesra, misra, mesra, begitu. Paham kalau lah? Sudah berulang kali di malam satu lalu. Lanjut. Apa lagi? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum termasuk jaminan imam walaupun tidak sejalan di dalam menjalani kehidupan? Sekian, terima kasih. Ulang lagi. Apakah makmum termasuk jaminan imam walaupun tidak sejalan di dalam menjalani kehidupan? Terima kasih. Apakah makmum termasuk mendapatkan jaminan imam walaupun tidak sejalan di dalam menjalani kehidupan? Kalau apa tuh ngarannya bahasa kitanya nih, bahasa manusianya dah. Ideal, ialah idealnya makmum itu mestinya sejalan dengan imam. Itu idealnya. Lah, hanya saja kita tidak bisa mendustai fitrah manusia yang bersifat kekurangan.
dan juga bersifat lalai, ya kan? Sehingga jangan sampai berharap harus ideal, jangan. Ya, kalau ideal itu adanya cuma di film-film aja, nah, di film-film sinetron mungkin apa ada. Tidak bisa untuk sama istilahnya si makmum hendak mencari imam yang sempurna, nah, itu berarti ideal. Kalau lah kada bisa, kada bisa. Kenapa? Karena manusia itu fitrahnya ada kurangnya. Manusia itu fitrahnya lemah. Manusia itu fitrahnya lalai. Jadi jangan berharap mencari imam itu harus sempurna. Begitu pula kebalikannya, makmum pun tidak ada bisa ideal sempurna. Maka antara makmum dan imam harus bisa saling mengerti kekurangannya satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah makmum itu masih dapat mendapatkan jaminan imam walaupun si makmum itu ada kalanya sering tidak sejalan dengan imam di dalam menjalani kehidupan? Mungkin kayak itu kalau kurang lebihnya, ya kan? Dia akan tetap mendapat jaminan imam selama dia tidak membangkang dengan imamnya. Dia akan tetap mendapatkan jaminan imam selama dia tidak mengkhianati imamnya. Dia tetap mendapatkan jaminan imamnya selama dirinya itu tidak memutuskan hubungannya dengan imamnya. Itu dia. Nah, kalau ada kesalahan dalam artian sehingga tidak sejalan dengan imam hanya dikarenakan lalai, hanya dikarenakan teledor dan lain sebagainya, itu hal yang masih bisa dimaklumi, ya kan? Imamnya ruku tapi langsung sujud, atau imamnya langsung sujud karena sujud sahwi, ya kan? Imamnya langsung sujud karena sujud sajadah nang subuh tuh nah. Membaca alif lam mim sajadah, ya kan? Dari i'tidal dikira imam ruku, dikira makmumnya ruku, padahal imamnya bersujud. Kan apa-apa, itu hal yang dimaklumi. Imam belepotan membaca Al-Fatihah, membaca ayat, ya lah imam. Makmumnya kan membaca apa-apa, kada apa-apa, karena memang kada dasar kada hafal. Idealnya memang makmum itu bisa juga membaca Fatihah, baca bacaan ruku, ya kan? Baca bacaan i'tidal, baca bacaan sujud dan seterusnya. Itu idealnya. Tapi bila si makmum memang kada kawa membaca karena kada hafal, kada apa-apa. Kenapa? Sudah diwakili imamnya.
Ya kan? Yang penting si makmum tadi itu kada keluar dari barisan imam, kada membangkang dengan imamnya. Imamnya belum selesai sembahyang masih qiyam atau masih rukuk, makmumnya langsung begegas hendak keluar dari masjid tadi, kada mau berimam lagi. Nah itu namanya membangkang. Itu contoh-contohnya demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan terpahami. Insya Allah itu aja malam hari ini yang dapat disampaikan. Segala sesuatunya dari 3 pertanyaan di malam hari ini, terutama juga dari pertanyaan tentang auzubillahi minan nar dan seterusnya tadi. Dan alhamdulillah telah diijazahkan amalia tadi atau ayat, bacaan ayat tadi itu untuk diamalkan oleh setiap diri kita. Minim-minimnya 21 kali sebelum tidur, ya. Namun terbaiknya 41 kali. Semua kembali kepada setiap diri masing-masing. Maka semoga bagi setiap diri kita berada di dalam keberkatan Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan semoga setiap diri kita selalu dikuatkan istiqomah dalam keimanan dan keyakinan, juga ketauhidan. Dan semoga membawa kebaikan-kebaikan bagi diri kita minat dunia wal akhirah. Dan kelak dimatikan setiap diri kita di dalam keadaan yang husnul khotimah, dan tidak terlepas daripada jaminan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang disampaikan dan tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa zaratina wa barakatina wa maulana Muhammad.